Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Kembali lagi dengan Uni Juli di Swiss. Ini baru jam 10 pagi lewat. Udah siap minum kopi, udah cuci baju. Nanti lanjut bersih-bersih rumah. Apalagi ya macam-macam lah ya, banyak lah pokoknya urusan. Kalau udah di rumah ini kegiatan ada-ada saja. Ini suasana seperti ini pagi ini ya, selalu sepi gitu, nggak ada orang ya. Ini sepi banget. Ini lihat ini di jalan pun nggak ada orang. Ini aku kasih lihat depan rumah ya, karena setiap bikin video yang selalu nampak itu di belakang rumah. Kali ini aku kasih lihat di depan rumah ya. Jadi seperti ini. Ini musim semi ini. Bunga-bunga udah mulai tumbuh. Dan ini bunga-bunganya ini bunga liar. Ini juga ya. Banyak ini macam-macam bunganya, ada bunga yang kuning ini juga ya. Seperti ini bunga-bunganya. Terus di sini juga banyak bunga-bunganya tumbuh ya. Sini. Dan sini ada pohon cemara di samping rumah. Ini udah terlalu tinggi. Ini di samping rumah. Ini kalau musim semi ya, baru siap musim salju. Jadi pohon-pohon ini kering seperti ini ya. Tapi ini bukan mati gitu ya. Tidur pohonnya kalau musim salju. Jadi sekarang musim semi, udah mulai tumbuh seperti ini. Seperti ini. Dan ini juga pohonnya udah mulai tumbuh ya. Ini seperti ini. Ini banyak. Ini setiap aku bikin video ini, sayang kali ya kalau suara aku itu terlalu kecil gitu. Aku pingin beli apa itu ya, beli mikrofon itu. Cuma sekarang toko-toko masih tutup. Yang buka itu cuma minimarket yang untuk jual makanan gitu ya. Udah itu aja. Jadi buat sementara tutup. Nanti kalau toko-toko udah buka, aku pingin ya beli mikrofon gitu ya, biar suaranya lebih jelas ya. Bunga ini aku bisa bikin karya bunga sendiri seperti ini ya. Ini jadi ini semuanya aku ambil yang ada di taman ya. Ini pohon cemara. Ini aku ambil, aku potong sedikit. Dan ini bunga-bunga rumput ya, seperti ini. Jadi bunganya aku bikin sendiri. Nah gitulah enaknya ya kalau musim semi sama summer gitu. Jadi kita nggak perlu lagi beli-beli bunga, dan bunganya kita buat sendiri gratis. Bagus kan bunganya kan, ini seperti ini. Jadi teman-teman, kali ini aku ingin cerita-cerita tentang pengalaman pertama kali aku pergi ke luar negeri. Pertama kali pergi melihat Swiss. Semenjak suami menikah, dia kan tinggal di Indonesia gitu ya. Sampai pula kita punya anak. Dan keluarga di Swiss pun belum pernah melihat anak. Mereka itu cuma melihat dari foto aja gitu ya. Dan tahun 2002 suami memutuskan kita untuk pergi mengunjungi keluarga dan juga untuk liburan ke Swiss selama 3 bulan. Karena kita mau ke Swiss
dan suami pun harus ngurus visa untuk aku gitu ya. Itu visa yang diurus visa turis, karena tujuan kita ke Swiss itu kan cuma untuk liburan gitu ya. Dan visa itu harus diurus di kedutaan Swiss di Jakarta. Dan untuk ngurus visa itu kita nggak harus pergi atau hadir di Jakarta gitu ya. Jadi bisa diurus di Medan, karena waktu itu kita tinggal di Medan gitu ya. Jadi semua surat-surat gitu ya, paspor aku, paspor anak aku, waktu itu paspor anak aku itu nempel di paspor aku gitu ya, satu paspor gitu ya. Terus paspor suami aku dan kartu keluarga Swiss gitu ya, itu nama aku udah tercantum, anak juga. Itu semua berkas-berkas itu kita kirim melalui pos gitu. Dan proses untuk membuat visa pun waktu itu sangat cepat dan mudah gitu ya. Itu cuma makan waktu seminggu gitu ya. Biayanya pun tidak seberapa. Kalau visa itu udah siap gitu ya, itu kedutaan pun langsung kirim ke rumah kita gitu ya. Jadi waktu itu proses untuk ngurus visa itu kayaknya begitu cepat dan mudah gitu ya. Nggak harus banyak persyaratannya ini itu dan segala macam gitu ya. Mungkin juga waktu itu pemerintah Swiss lebih terbuka gitu ya, lebih mempermudahkan untuk orang-orang asing menikah dengan orang Swiss. Tidak seperti sekarang gitu ya. Kalau sekarang proses ngurus visa itu cukup sulit gitu ya. Itu banyak persyaratan-persyaratannya gitu ya. Mungkin karena sistem pemerintah Swiss pun udah berubah gitu ya, dan juga mungkin juga karena banyak korban pengungsi perang gitu ya. Jadi karena itu di Swiss lebih tertutup. Kemudian pas mau berangkat ke Swiss itu ya, itu kita naik pesawatnya dari Bangkok, karena di situ lebih murah gitu ya. Tapi kita harus pergi ke Malaysia dulu, tentunya ke Thailand juga, biar sekalian bisa lihat atau liburan ke Malaysia dan ke Thailand gitu ya. Apalagi Malaysia itu kan nggak jauh dari Sumatera ya, dari Medan ya. Itu naik kapal cuma 6 jam. Jadi kenapa tidak sekalian aja mengunjungi Malaysia gitu. Jadi pas waktu aku sampai di Malaysia itu ya, padahal itu nggak jauh ya dari Medan, cuma 6 jam itu. Tapi beda kali gitu ya. Aku pas nyampe di sana gitu ya, aku itu benar-benar kaget, kagum, surprise segala macam gitu ya. Karena itu sangat bersih juga ya, rapi gitu ya. Itu infrastrukturnya itu ya cukup bagus gitu ya. Dan orang-orang sana pun baik kecil dan anak-anak gitu ya, dewasa. Orang itu rata-ratanya berbahasa Inggris semua gitu. Jadi pikir aku ini hebat kali gitu ya. Jadi tinggal di Malaysia beberapa hari, kemudian perjalanan lanjut ke Thailand ya, ke Bangkok. Tinggal di sana beberapa hari gitu ya, mengunjungi ya tempat-tempat yang bagus di sana. Dan besoknya kita berangkat ke Swiss gitu. Itu waktu mau berangkat dari bandara Bangkok itu, tiba-tiba ada terjadi sesuatu gitu ya. Itu orang-orang udah naik di pesawat gitu. Terus kami gitu ya, aku sama suami itu dipanggil gitu. Aku bingung ada apa gitu ya, padahal aku udah ada visa gitu. Jadi permasalahannya itu, aku kan sudah menikah gitu. Kalau aku udah menikah, itu paspor aku itu, nama aku itu
jangan make suku mama aku itu, karena nama aku di paspor itu Juliani Caniago gitu. Seharusnya Juliani ya ikut nama keluarga suami aku gitu ya. Tapi karena aku orang Minang gitu ya, kalau orang Minang tuh kan ya harus nurut suku dari ibu gitu ya. Jadi pikir aku waktu itu suami aku ya harus nuruti suku aku gitu. Jadi namanya itu jadi Erik Caniago gitu ya. Jadi perlu diketahui gitu ya. Jadi setiap kita yang perempuan nikah sama orang asing itu nama suku kita itu harus diganti gitu, jadi nama suku suami gitu. Jadi karena itu aku nggak bisa gitu. Jadi imigrasi Bangkok itu nelpon di kedutaan, nelpon di Swiss gitu ya. Ya di Swiss ya tutup gitu ya. Jadi mereka itu aku nggak tahu kenapa mereka itu nelpon kedutaan Swiss di India waktu itu. Jadi dikonfirmasikan kedutaan Swiss jadi India bahwa visa aku itu sah gitu ya. Jadi legal gitu ya. Oh, pikir aku ada apa lagi gitu ya, tiba-tiba kok ada masalah gitu ya. Mana tiket udah bayar mahal, mana perjalanan jauh gitu ya. Akhirnya kita bisa juga masuk dalam pesawat gitu ya. Gimana gitu rasanya ya, ada perasaan lega, senang luar biasa, takut juga gitu ya gara-gara masalah yang tadi itu. Mana lagi aku kepingin tahu gimana sih rasanya naik pesawat itu, karena seumur hidup aku belum pernah naik pesawat gitu ya. Jadi besoknya kita udah sampai di Swiss, kita mendarat di Jenewa gitu ya. Sampai di Jenewa lewat di imigrasi. Terus aku kasih paspor aku sama orang imigrasi sambil bilang hello gitu. Terus mereka jawab bonjour madame gitu. Wow, bonjour madame, bonjour nyonya, selamat pagi nyonya gitu maksudnya. Terus mereka lihat paspor aku gitu ya, lihat paspor, kontrol gitu. Dan mereka langsung kasih stempel dan bilang au revoir madam gitu ya, bye bye gitu ya. Jadi pengalaman pertama kali aku menginjak kaki di Swiss ini sangat positif gitu ya. Apalagi pas lewat di imigrasi itu orang menyambut kita sebagai orang asing sangat ramah ya, dan sangat profesional gitu. Dan mereka pun nggak banyak ngomong gitu ya. Mereka cuma lihat paspor kita, bilang bonjour, lihat paspor kita, terus kalau semuanya baik-baik aja, kasih stempel, langsung bilang au revoir, udah itu aja gitu ya. Jadi kita itu merasa sangat sangat nyaman ya. Jadi pas di bandara itu kita dijemput sama kakak ipar suami aku gitu ya. Jadi dalam perjalanan ya dari bandara ke rumah orang tua suami aku itu kira-kira 1 jam 45 menit gitu ya. Waktu itu bulan Juli ya, di musim panas gitu. Tapi waktu itu tahun itu di musim panas itu kurang bagus itu ya, itu cuaca agak gimana gitu ya, gerimis itu. Tapi dalam perjalanan itu masih bisa kita lihat gitu ya, gunung alpin gitu ya, terus pohon-pohon cemara, padang-padang rumput mereka gitu ya. Apalagi kalau kita di Indonesia itu kan image Swiss yang kita lihat di TV itu kan padang rumput, terus dengan sapi-sapi mereka yang gede gitu ya. Tapi itu di jalan gitu sangat teratur dan bersih gitu ya. Sampailah di rumah, jadi rumah mertua aku, jumpa mertua gitu.
Aku itu betul-betul kaget gitu ya, mertua aku itu kok orangnya cantik kali gitu. Cantik sekali gitu ya, dia mirip suami aku gitu. Aku pikir itu bukan mama dia loh, aku pikir itu entah kakak dia gitu ya. Tapi ya itu mama dia gitu, tapi sayangnya eh, aku itu nggak bisa berbahasa Prancis. Jadi aku itu merasa gimana gitu ya, merasa bingung gitu. Paling aku cuma senyum aja lah gitu. Tapi mama mertua aku dia sangat baik sekali. Dari awal ketemu sampai sekarang dia itu orang yang luar biasa baik. Dan besoknya kita pergi mengunjungi salah satu teman suami gitu ya. Dia kerja di salah satu restoran, dia koki gitu ya. Dia kerja di restoran di hotel orang tuanya. Jadi kita datang ke sana mengunjungi dia gitu ya. Tapi sayangnya aku nggak bisa komunikasi gitu ya, jadi banyak diam senyum udah itu aja gitu ya, karena aku bahasa Inggris dan dia berbahasa Prancis gitu. Teringat aku gitu pas waktu dalam desa gitu ya, aku itu lihat itu desanya sangat bersih gitu ya, rapi, terus tenang. Tapi sayangnya kok sepi gitu ya, nggak ada orang sama sekali gitu. Tapi paling satu dua tiga orang gitu ya, itu pun kebanyakan aku lihat itu ya, waktu itu ya, itu banyak orang yang sudah berumur gitu ya. Terus banyak anjing juga gitu ya. Setiap aku ketemu sama orang gitu ya, kalau lihat dari belakang itu aku pikir itu ya anak-anak muda ya, bukan muda lah, orang-orang ya berumur 40-an atau 30-an gitu, tapi bukan, tahu-taunya itu ya oma opa gitu. Ya itulah 3 bulan liburan di Swiss. Kita sempatkan juga pergi liburan di Itali gitu ya, di Venesia. Itu Venesia sangat turistik gitu ya, banyak sekali turis-turis gitu ya. Cantik gitu ya, bagus sekali tempatnya, tapi mahal juga gitu ya. Masa satu potong pizza yang kecil begini gitu waktu itu nggak salah 4 euro nggak salah itu. Liburannya pun udah selesai, kita pun harus pulang ke Indonesia gitu ya. Jadi selama 3 bulan di Swiss itu, pengalaman yang nggak pernah aku lupakan itu yaitu pertama kebaikan mertua aku ya. Dan itu memang orang yang sangat luar biasa baik dari awal sampai sekarang. Selain baik, dia itu sangat cantik ya. Swiss sangat bersih, rapi, sejuk, sepi, banyak opa-opa dan oma-oma, banyak anjing, banyak apa ya, sapi. Itu sapinya gede-gede, terus padang rumput yang menghijau itu aku suka sekali. Dan satu lagi ya yang sangat aku sukai itu ya, pas aku dipanggil, dibilang orang imigrasi itu madam gitu ya, itu madam artinya nyonya. Jadi perasaan aku itu walaupun aku orang asing gitu ya, nggak bisa berbahasa Prancis ya, tapi pas dipanggil madam gitu ya, nyonya, aku merasa seperti uh, berarti gitu ya, berharga gitu sebagai seorang manusia yang biasa. Dan sampai sekarang gitu ya, udah hampir 17 tahun aku tinggal di Swiss. Sebentar lagi, beberapa hari lagi genap 17 tahun aku tinggal di sini. Sampai sekarang alhamdulillah aku sangat suka tinggal di sini. Orang-orang pun sangat baik sama aku gitu ya, ramah, sopan, pokoknya nggak ada
apa-apalah gitu ya. Mungkin untuk awalnya gitu ya, kita sebagai orang asing nggak bisa berbahasa Prancis, tapi dengan perlahan-lahan gitu ya, pelan-pelan, aku yakin semuanya akan baik-baik saja. Semuanya berbalik lagi pada diri kita masing-masing gitu ya. Kalau kita baik sama orang, dan orang pun pasti baik sama kita gitu. Jadi kemanapun kita pergi dan tinggal gitu, selagi kita masih bisa membawa diri dan beradaptasi, aku yakin semuanya pasti berjalan dengan lancar gitu ya. Tapi di Swiss ini memang aku itu paling suka itu orang-orang Swiss itu, memang orang itu baik-baik gitu ya, dan ramah-ramah gitu. Jadi itulah pengalaman aku selama di Swiss dan pertama kali ke Swiss. Jadi sampai di sini dulu cerita-cerita kita hari ini. Lain kali kita sambung yang lebih asik dan menarik. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih, sampai jumpa. Abiatu, au revoir.